Halo, assalamualaikum semuanya. Siva Kennedy di sini. Di sini Siva kali ini bersama Iis. Kita akan mendengar cerita Iis gimana sebenarnya Iis ketemu suami di umur 20 berapa? 22 tahun, dan itu ketemunya di KKN. Ya. Kalau dulu pernah nggak orang-orang bilang kepanjangan KKN itu bukan kuliah kerja nyata? Ada nggak? Sudah kuliah kerja nikah. Kuliah kerja nikah gitu. Dan di sini kita ingin share pengalaman Iis sendiri, gimana sih dulu Iis KKN, terus menemukan jodoh di KKN dan tanpa pacaran juga. Gimana sebenarnya perjalanan Iis, perbedaan Iis sebelum menikah dengan sesudah menikah, dengan bisa dikatakan muda ya kan, karena kebanyakan orang itu sekarang nikahnya tuh setelah mapan-mapan aja deh, umur 25 ke atas gitu, atau bahkan 30 ke atas. Nah, Iis berhasil mengambil keputusan nikah di usia muda gitu ya. 22 tahun ketemu, ya nikahnya 22 gitu. Jadi teman-teman yang baru datang ke sini silahkan nonton sampai habis. Kalau misalkan suka silahkan di like video ini, komen di bawah, dan juga nanti bisa share ke teman-teman semuanya untuk membagikan inspirasi yang mungkin aja kita dapatkan dari Iis nantinya. Oke, so keep on watching. Oke Is, Siva mau nanya nih, gimana sekarang umur Is 20 berapa ya? 22. Sekarang? Sekarang 23. Nah, dulu nikahnya umur 22. Ya. Dulu gimana sih ceritanya bisa ketemu di KKN tanpa pacaran, bahkan untuk memutuskan menikah gitu? Gimana sih ceritanya? Waktu itu kan mungkin singkat cerita, si abang kan kami kalau waktu KKN itu biasa-biasa aja, mungkin dia agak cuek, dia cuek, memang sama-sama cuek. Terus pada suatu hari ada temannya itu ya kayak pengen jodohin kami kayak gitu, dia Kayak comblangin, ya comblangin gitu ya dari Facebook kayak gitulah, namanya itu Wahyu Maharaj, saya ingat kali. Dia ngechat si abang dan seolah-olah itu saya, tapi ya alhamdulillah tidak ada yang aneh-aneh, hanya sebatas bertanya-tanya kayak gitu. Kenalan kayak gitu, berteman. Dan pada akhirnya kan Iis selesai KKN itu perpisahan. Pada malam itu kan ada kata-kata perpisahan itu kalau kita KKN, dan KKN 1 bulan ya? Iya, KKN 1 bulan. Dan mungkin kan anak kedokteran itu jarang libur, dapat libur seminggu aja udah pulang kampung kayak gitu kan, pulang kampung. Pas saat itu selesai KKN ada libur seminggu lah kalau nggak salah, pulang kampung. Dan kita pamitan di grup lah, biasa di grup kan. Saya pamit ya kayak gitu kan, biasa makasih untuk semua ya, momen 1 bulan itu udah makasih, saya pulang dulu, izin ya, doain saya teman ini dah, singkat cerita. Dan si abang itu chat personal ke Iis, suami Iis sekarang, chat personal. Iis udah pulang ya? Belum, ini mau ke terminal, boleh abang antar? Kata lah Iis takut, ya Allah belum pernah kayak gitu kan, apalagi Iis orang perantau, dia orang sini. Ya udah, dan si Mahara itu ada di saat itu di situ, dan ya dia itu ada saat itu dan pengen ngantar Iis juga kan. Dan dia balas terus, ya boleh, dibalas dia, Allah Mahara gimana, udah takut lah gitu kan. Dan saat itu pas ada mama juga, adik rame kok nggak apa-apa, dan abang itu ngantar. Dan Iis chat lah udah sampai dalam bus, bang lain kali jangan ngantar lagi ya, mungkin sampai ini aja, besok-besok udah berteman aja kayak gitu, biasa kayak gitu. Dan Iis memang belum ada rasa-rasa akan sampai menikah gitu nggak? Nggak akan kayak gitu, nggak mungkin. Terus, lah kan nggak punya feeling gitu ya? Nggak punya feeling, nggak mungkin lah nikah sama beliau, karena dia pun kan ya beda, bertolak belakang lah kami. Dia anak band terkenal, band dia anak modern ya. Iis malah lebih jarang bersosialisasi lah kayak gitu kan, masih ya kan. Dia anak band, karakternya jauh dari Iis awalnya ya jauh banget. Habis itu sampai itu Iis di Medan, bapak nunggu di Medan kan, Iis pulang dan dia cek lagi, adik udah sampai Medan, udah. Habis itu ingin memastikan, dia nelfon dia nelfon kan kayak gitu, memastikan apa sampai Medan, terus dia ngomong ke ayah kayak gitu basa-basi, boleh nggak saya lamar kayak gitu langsung ya.
Habis itu Iis kan nggak mau pacaran kayak gitu, dan ayah ya saya tanya dulu Iis karena Iis yang punya keputusan kayak gitu, dan akhirnya memutuskan itu sholat istikharah. Dalam 1 bulan baru memutuskan bahwasanya Iis memilih suami Iis kayak gitu. Berarti itu kejadiannya dia suami Iis sekarang nelfon ke orang tua itu berapa hari setelah perpisahan KKN? 1 hari, dan malam itu besoknya langsung dia telepon. Memang suami saya gentleman. Gentleman, keren. Itu sebelumnya pas KKN ada kasih tanda-tanda gitu? Nggak ada, dia dekat sama cewek lain. Iis jarang ngobrol sama beliau, dan saya sering salah nama, malah ada 2 nama Bang Ab sama Bang Ais, salah orang kayak gitu karena kami saling nggak kenal kayak gitu. Oh gitu, berarti memang nggak ada tanda-tanda sama Nggak sekali ada ya? sama sekali, nggak ada tanda-tanda, malah ya sudahlah nikah itu nanti selesai koas dulu. Kayak gitu. Apa sih yang membuat Iis yakin waktu itu kan kita masih kuliah? Apa sih yang membuat Iis yakin kita masih kuliah terus udah berubah tangga gitu? Udah siap nggak sebenarnya Iis? Sebenarnya kan pertama itu belum siap, tapi tanya ke orang tua kayak gitu kan belum siapnya itu tanda kutip kan kita masih koas nih. Tapi kalau dalam pribadi udah siap kali kayak gini, saya siap kayak gitu kan. Tapi dan tanya orang tua, menurut bapak kayak mana, aku kayak gini kan koas kayak gini, insya Allah bisa. Apalagi kan bapak tahu lah, biasa ayah itu tahu karakter laki-laki yang baik sama yang buruk biasa gitu. Apalagi ayah kita kan tahu gimana kita sendiri kayak gitu, udah siap nggak kayak gitu, ada feeling lah, ini anak ini cocok untuk anak aku. Ada ikatan batin kayak gitulah. Dan alhamdulillah ayah itu menyupport lah sama abang kayak gitu. Dia laki-laki yang kayak gini, padahal nggak tahu lah ya sinyal ayahku kayak mana, sinyal bapak dia mencari tahu seorang Afriyadi Saputra suami saya sendiri kayak mana gitu. Dan alhamdulillah memantapkan diri untuk menikah. Belum menerima tuh kan ada jangka waktu 1 bulan untuk berpikir, untuk berdoa lagi sama Allah dikasih jalan untuk benar-benar yakin gitu. Sebenarnya kalau dari Iis sendiri apa sih amalan atau yang Iis lakukan, usaha-usaha gitu buat meyakinkan hati gitu, mungkin menjadi inspirasi juga bagi teman-teman? Mungkin kan Iis punya ada 3 murabbi sebelumnya, 3 murabbi. Ya, murabbi itu apa ya sih Pak? Guru ngaji kayak guru ngaji ya. Kayak guru ngaji seperti kayak, tapi lebih dekat kayak itu lah. Terus. Dia murabbi itu ya kakak ipar sendiri nomor 1. Yang kedua beliau juga saya pakai di kampung itu, dia lebih tahu. Kemudian ada di Padang Sidimpuan, ada juga ada 3 orang lah di Padang Sidimpuan kan. Mas saya di Sidimpuan. Habis itu dia tanya ke murabbi pertama, gimana sih memantapkan hati kayak gitu. Dia nyuruh sholat istikharah, dan pada saat itu ya masih 0 kali, nggak apa sholat istikharah itu kayak gitu, kayak mana caranya gitu kan, belum tahu apa-apa. Dan tanya-tanya gimana dan pada akhirnya Iis laksanakan sholat istikharah itu. Ternyata boleh dilaksanakan kapan aja dan kapan kita bimbang. Dan Iis laksanakan itu katanya ya, saya Iis ikutin sholat istikharah, terus menjatuhkan nama ada 3 orang. Pada saat itu 2 orang sholat istikharah, Iis masukkan ke dia, Iis masukkan nama ke dalam botol kayak itu, enggak botol toples ya, lebih toples, Iis bolongin tengahnya. Inisialnya tuh keluar nama A sama ada lain. Satu lagi habis itu keluarlah Z kayak gitu. Habis itu ternyata nama keluarnya itu inisial suami. Habis itu pertama, tapi itu kan nggak mungkin, itu pasti kebetulan kan. Ini masih iseng-iseng aja iseng-iseng. Habis itu ke murabbi kedua itu dia menyarankan tulis semua keburukan dan kebaikan 2 calon nih kan di situ. Jadi kita bisa lihat ya dari karakternya gimana nih yang sesuai dengan kita ya. Kita tulis lah kebaikan dan keburukannya masing-masing, pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan ternyata si suami lebih banyak kebaikannya kayak gitu kan. Dan ketiga itu dan terakhir, misal ke murabbi terakhir, tanya, nggak mungkin lah kayak gitu, apakah memang aku udah merasa ke sana, lebih hati ke si suami kayak gitu. Habis itu dia suruh
jangan dulu kontak-kontak atau apa, maksudnya kan kayak bapak lebih sering kontak-kontak ke orang tua kayak gitu. Apapun itu putus dulu kontak, komunikasi antara keluarga apapun dalam seminggu itu kan ini udah mau sebulan nih, udah 2 minggu gitu, dalam seminggu Iis putus kontak baik itu ke orang tua maupun mereka lah kayak gitu kan. Maksudnya mereka itu kan ke orang tua langsung kayak gitu, ngomong-ngomong orang tua coba diputus dulu kontak, maksudnya biar nggak kemana arah kayak itu. Dan akhirnya suatu malam nggak memikirkan siapapun, udah tenang lah, nggak jadi pun keduanya nggak apa kayak gitu, mungkin belum saatnya nikah gitu. Sebenarnya Is ada punya seseorang nih dulunya awalnya ya. Iya, sebelum masih zaman kayak gitulah kan. Habis itu ternyata pada suatu malam Iis mimpinya tuh kayak gini. Iis kayak ngantri di loket kayak gitu, ngantri di loket dan ketemu sama suami. Udah lama ya nggak ketemu, dan akhirnya dia ya alhamdulillah rupanya kita tega sehat, cuman kayak gitu aja cakapan sekedar lewat aja. Dan istilahnya ke Murabi itu apakah itu pertanda kayak gitu, emang udah pertanda. Dan akhirnya Iis fix mengumumkan ke semua keluarga bahwa Iis memilih suami Iis. Itu setelah sholat istiqoroh beberapa kali ya? Iya, beberapa kali dan hampir sebulan dan seminggu asli. Kayak mana ya, kita memutuskan untuk memilih imam hidup kita kayak gitu. Pendamping hidup kita yang nemenin kita itu nggak semudah yang kita pikirkan, guys. Karena ini ibadah yang panjang ya. Nikah itu adalah ibadah yang panjang. Apalagi kita nggak mengenal laki-laki itu sama sekali, tidak mengenal. Setelah 1 bulan memikirkan, akhirnya dimudahkan proses untuk menikah ya. Oke. Terus seperti Iis sendiri, ada nggak perbedaan kita atau Iis sendiri dari sebelum dan sudah menikah? Mengingat juga kalian berdua sama-sama masih muda nih, masih anak kuliahan, habis selesai lah gitu. Ada nggak perbedaannya gitu? Banyak sekali perbedaan kami. Dan 1 tahun pertama menikah itu ya 1 tahun atau 4 bulan lah. Banyak kali ya kayak perdebatan antara serius perdebatan, cekcok kayak gitu kan. Contohnya kan dia kan ada ngeband, kita janjinya dulu ya, janji nggak mau ngeband lagi kayak gitu kan. Habis itu dan akhirnya dia ngeband lah, mungkin nggak tahan ya kan karena hobinya itu. Dan dia apa, drummer ya? Drummer sama pianis. Terus itu dia main drum dan kami sering cekcok tentang itu sih kan kayak gitu. Habis itu dia orangnya perfeksionis banget, kayak gitu, perfeksionis bersih dan kayak gitu. Dan Iis ya seperti itu, sering kayak gitu. Dan akhirnya lambat laun setelah menikah ya banyak perubahan ke Iis, dia juga ke dia. Dan alhamdulillah sekarang udah berkurang bandnya dan lebih ke agama kayak gitu kan. Sama-sama memperbaiki diri dan Iis juga lebih ya seperti yang dia inginkan. Alhamdulillah saling mengerti sekarang. Alhamdulillah Iis juga mulai berhijab syar'i, udah pakai niqab juga. Itu akhir-akhir misalnya dalam 1 tahun inilah ya. 1 tahun menikah. Jadi alhamdulillah udah menemukan pasangan dan ibadah juga mulai ditingkatkan gitu ya, baik sama Allah maupun untuk diri sendiri dan sesama lainnya gitu ya Is ya. Mungkin ada pesan-pesan bagi Is untuk kayak Siva nih kan yang masih mencari jati diri apa namanya, kayak masih belum jelas gitu nantinya gimana ya, terus kayak mengkhawatirkan masa depan, mengkhawatirkan jodoh gitu. Ada nggak pesan dari Is sendiri? Mungkin ya bagi yang apalagi perempuan ya, kalau bisa kita jaga, nggak usah lah pacaran ya kayak gitu, lebih baik. Iis bilang kayak gitu. Iis pernah sih pacaran pada saat itu ya, tapi akhirnya ketemu titik hijrah Iis sendiri. Apa itu gak ada sih manfaatnya sama sekali, kita merugikan. Iis mendengar janji-janji manis laki-laki itu nggak ada, semua itu bullshit, nggak ada bener. Kita mau sibukkan diri aja, mendekatkan diri sama Allah, kita memperbaiki diri, maka Allah itu akan memberikan laki-laki yang baik untuk kita kayak gitu kan. Gimana kita kayak gitu juga jodoh kita insyaallah kayak gitu. Mungkin itu sibukkan diri aja dengan Allah, kegiatan yang baik-baik aja, positif aja kayak gitu. Tidak usah terlalu memikirkan jodohku kapan, itu malah makin pusing dan makin lama terasa datang kayak gitu. Pokoknya berusaha memperbaiki diri, insya Allah Allah akan mempertemukan segera di waktu yang tepat. Iya benar. Mungkin itu ya video dari kita. Terima kasih udah nonton. Silahkan like video ini jika kalian suka. Komen di bawah ya gimana pendapat kalian, ataupun kalian ingin berbagi cerita ya. Nanti bisa kita baca juga ya sama-sama.
Is ini juga mahasiswa kedokteran ya, sama-sama aku lagi Sama koas di rumah koas. sakit. Gitu aja video dari kita. Jangan lupa tadi like, comment, dan subscribe. Oke, Dadah. dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.